Shalom, selamat malam saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jemaat Gora dan Cepu, serta saudara-saudara pemirsa dimanapun saudara berada. Senang rasanya pada malam permintaan doa ini, hari ini Rabu 24 Februari 2021, kita dapat berjumpa di dalam acara malam permintaan doa, yang dimana saat ini kita kembali melanjutkan membahas Gema Alfa Omega, pelajaran Alfa Omega jilid 5 bab 3 yang berjudul Setelah Genap Waktunya. Pada kesempatan ini saudara, sebelum kita memulai acara mempelajari firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa sejenak. Senang rasanya Tuhan, pada malam hari ini kami masih memiliki waktu dan kesempatan untuk berjumpa, duduk dekat kaki Yesus, mempelajari firman. Separuh minggu ini kami sudah melakukan aktivitas kami, dan Tuhan hantarkan dalam malam permintaan doa ini untuk memohon berkat, mendengar firman-Mu menjadi satu kekuatan kerohanian kami, untuk supaya kami dapat di-recharge, sehingga kami tetap semangat di dalam kehidupan setiap hari. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami di dalam mempelajari firman ini, untuk boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan, sehingga kekuatan surga menjadi bagian kami, firman-Mu menjadi benteng kehidupan rohani kami. Berkati acara yang awal dengan akhirnya Tuhan, dalam nama Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Gelora dan Cepu yang diberkati oleh Tuhan, serta saudara pemirsa dimanapun saudara berada, pada Rabu yang lalu kita mempelajari pelajaran Alfa Omega jilid 5 bab 2 tentang umat pilihan, di mana Tuhan Allah memilih bangsa Israel untuk menyampaikan pekabaran kasih karunia keselamatan melalui ajaran-ajaran Tuhan, melalui hukum-hukum Taurat. Namun sekali lagi bangsa Israel tidak menjalankan tugas seperti yang Tuhan kehendaki. Dan pada kesempatan ini saudara, di pasal ketiga ini kita membahas bagaimana setelah genap waktunya. Ayatnya terdapat di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semenjak nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, janji keselamatan dan selamat itu hadir di atas dunia ini. Mereka nanti-nantikan ketika mereka melahirkan Kain, Habel, dan seterusnya. Mereka senang untuk mana ini juru selamat. Nenek moyang kita merindukan mana juru selamat untuk menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa dan kesalahan. Dan bahkan janji ini diulangi sampai zaman Henokh, saudara. Tentunya ini menjadi satu periode waktu yang sangat cukup lama, ya sangat lama, untuk bagaimana keberadaan manusia yang berdosa membutuhkan seorang juru selamat. Dan bila mana kita melihat ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa tentang bagaimana datangnya juru selamat, itu juga dinanti-nantikan oleh semua keturunan Adam dan Hawa, bahkan sampai ke Israel sendiri. Dan bahkan janji kelepasan ini diberikan ketika Abraham mengingatkan bahwa mereka, anak cucunya, akan berada di tanah Mesir kurang lebih 400 tahun lamanya. Dan tentunya ini menjadi satu harapan yang tinggi dan besar. Kapan juru selamat itu melepaskan kita semua dari perambaan dosa dan bahkan dari perambaan Mesir. Saudara, disinilah kita melihat bagaimana jarum jam besar surga memberikan waktu yang tepat bahwa Yesus Kristus lahir di dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Allah telah menuntun segala gerakan bangsa-bangsa dan dorongan hati serta pengaruh umat manusia, hingga dunia sedia menyambut kedatangan pelepas itu. Bangsa-bangsa bersatu di bawah satu pemerintahan, satu bahasa umum digunakan yang dimana-mana terkenal sebagai bahasa kesusastraan. Dari semua negeri orang-orang Yahudi yang bercerai-berai datang berhimpun di Yerusalem untuk menghadiri pesta-pesta tahunan. Ketika mereka pulang ke tempat mereka masing-masing, mereka dapat menyiarkan di seluruh dunia berita tentang kedatangan Mesias. Saudara, inilah satu kerinduan bangsa Israel, kerinduan hati Tuhan juga, bagaimana kehadiran Yesus Kristus sebagai juru
sini sistem keagamaan kekafiran yang membuat mereka terkadang harus jauh dari Tuhan, dan bahkan bisa jadi pengalaman rohani mereka. Bukan hanya terkadang, sering mereka menjauhkan diri dari Tuhan melalui penyembahan-penyembahan untuk memuaskan kerinduan hati mereka memiliki satu agama. Dan di sini saudara, orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi telah meninggalkan Allah. Iman sudah makin pudar dan pengharapan telah hampir berhenti menerangi masa depan mereka. Jadi saudara, kegelapan rohani menjadi bagian milik bangsa Yahudi oleh karena mereka menerapkan sistem keagamaan kafir. Dan tentunya mereka berharap akhirnya juru selamat, namun mereka malah mengharapkan atau menerapkan sistem keagamaan kafir dalam kehidupan mereka. Dan di sini kita melihat ada juga di luar bangsa Yahudi ada orang yang meramalkan datangnya sang guru ilahi. Beratus tahun lamanya Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani, kemudian diucapkan di seluruh kerajaan Romawi. Orang Yahudi yang tercerai-berai tetap memiliki harapan datangnya sang Mesias, melepas mereka dari bangsa jajahan Romawi. Saudara, setan berusaha sedemikian rupa untuk boleh membuat bangsa Yahudi dan kita manusia jauh dari Tuhan, merusak peta ilahinya, kesempurnaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada nenek moyang kita. Dan tentunya setan berusaha untuk menghalangi datangnya sang juru selamat. Di sini kita melihat nabi-nabi pun berbicara untuk menubuatkan kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat, sumber kebenaran. Di kalangan orang Yahudi masih ada jiwa-jiwa yang tetap kuat, para keturunan keluarga kudus yang olehnya pengetahuan tentang Allah telah terpelihara selama ini. Beda cerita ketika bangsa Yahudi ada yang setia dan ada yang tidak. Tentunya pada kesempatan ini kita diingatkan kembali bahwa rupanya ada keluarga-keluarga yang kudus yang setia untuk menanti kedatangan Mesias. Dan saudara, melalui perkataan Yakub menjelang akhir dunia memenuhi mereka dengan harapan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahnya dari angkat kakinya sampai dia datangnya berhak atasnya. Yakub pun menubuatkan adanya kelahiran sang Mesias. Dan saudara, bagaimana kita melihat asas yang mengatakan bahwa manusia dapat melapangkan dirinya oleh jasa-jasanya sendiri menjadi dasar setiap agama kafir. Sehingga pada waktu itu saudara, bila mana kita melihat pelajaran ini, mereka akhirnya merasa mana yang juru selamat, kok lama datang. Akhirnya mereka berbalik menuju agama kafir. Dengan cara apa? Mengandalkan jasanya sendiri kita pasti selamat, mengandalkan kekuatannya sendiri pasti kita bisa apa? Lepas dari perhambaan dosa ataupun perhambaan penjajahan Roma pada saat itu. Penipuan dosa sudah mencapai puncaknya sehingga Allah untuk memeras jiwa manusia telah dikerahkan anak Allah yang memandang dunia itu melihat penderitaan dan kemalakan. Saudara, tentunya setelah genap waktunya ini, bagaimana Tuhan Allah melihat sebenarnya manusia berada di dalam penderitaan dan kemaratan rohani. Tuhan ingin melepaskan umat manusia dari belenggu dosa ini. Tuhan ingin melepaskan bangsa Israel dalam kehidupan spiritual mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi, saudara? Bagaimana bangsa Israel saat itu bila ditunjuk sebagai umat pilihan, mereka menolak. Dan sekarang Yesus hadir untuk boleh menolong saudara. Tubuh manusia yang dijadikan bagi tempat kediaman Allah sudah menjadi tempat kediaman roh jahat. Panca indera perasa hawa nafsu dan bukan tubuh manusia dikerahkan oleh alat gaib dalam pemandangan nafsu dan paling hina. Mentera roh jahat sendiri telah dibubuhkan atas wajah manusia. Inilah hal yang dilihat oleh Tuhan. Bagaimana terpuruknya manusia oleh karena dosa-dosa, sehingga Tuhan Allah ingin supaya umat manusia bebas dari belenggu dosa. Dosa sudah menjadi suatu ilmu pengetahuan dan kejahatan disucikan sebagai bagian dari agama. Pemberontakan sudah berakar begitu jauh dalam hati dan permusuhan manusia sudah amat hebat terhadap
surga. Lihat saudara, melalui pelajaran ini Tuhan tidak menginginkan manusia yang terus-menerus jatuh dan jauh dari surga. Tuhan Yesus hadir untuk menjangkau kita semua. Dan kita melihat setan bergembira karena ia telah berhasil merendahkan peta Allah dalam manusia. Kemudian Yesus datang untuk memulihkan dalam manusia peta penciptaannya. Ia ada seorang pun kecuali Kristus yang dapat membentuk kembali apa yang sudah dibinasakan oleh dosa itu. Ia datang untuk menghalau roh jahat yang selama ini telah menguasai kemauan hati. Ia datang untuk mengangkat kita dari kubur, untuk membentuk kembali apa yang telah bernoda itu sesuai dengan contoh tabiatnya yang lain, serta untuk menjadikannya indah dengan kemuliaannya sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Pada malam hari ini kita melihat bagaimana usaha-usaha setan yang sudah mengalihkan bangsa Israel sebagai umat pilihan. Pada malam hari ini setan menyerang saudara dan saya untuk bagaimana kita melarang, bagaimana kita menderita, bagaimana kita jauh dari Tuhan, dan Tuhan tidak menginginkan. Walaupun setan berencana untuk merusak kita ilahi penciptaan, Yesus Kristus hadir untuk memulihkan ini semua, saudara. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan satu kalimat setelah genap waktunya. Artinya disinilah hadir Yesus Kristus untuk menjadi solusi dan masalah dosa yang saudara dan saya ini. Pada malam pertengahan doa ini kita rindu bahwa Tuhan Yesus Kristus kita undang untuk hadir dalam kehidupan gereja kita. Kita undang hadir dalam kehidupan keluarga saudara dan saya. Hadir dalam kehidupan kita, pekerjaan pribadi kita. Sehingga segala sesuatu yang selama ini kita lakukan, dosa, kekejian ataupun kejahatan yang kita lakukan, kiranya Tuhan boleh meluruskan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan memulihkannya. Inilah sukacita kita saudara pada malam hari ini. Setelah genap waktunya melalui pelajaran ini, Tuhan Yesus Kristus hadir untuk melepaskan kita dari cengkraman setan, untuk memulihkan keadaan kita kepada penciptaannya yang semula. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih malam hari ini kami telah merenungkan, mempelajari bagian dari firman-Mu, yakni Gema Alfa Omega jilid 5 bab 3 setelah genap waktunya, yang membicarakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus hadir di atas dunia ini, yang diawali bagaimana janji dan selamat dinanti-nantikan oleh nenek moyang kami, Adam dan Hawa, bahkan Henokh, bahkan orang Israel, dan bahkan pada kesempatan ini saudara kita melihat Tuhan Yesus Kristus hadir 2000 tahun yang lalu untuk membuktikan bahwa cinta kasih Tuhan begitu besar dan dalam untuk memulihkan saudara dan saya, melepaskan kita semua dari cengkraman setan, dari penderitaan dan kemarahan dosa. Tuhan, pada malam hari ini kami rindu firman-Mu menjadi kekuatan kami, janji-Mu yang ajaib bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami, menjadi keyakinan kami, kepercayaan kami, dan kesungguhan kami. Malam hari ini kami berdoa untuk jemaat muda dan jemaat dalam rumah tangga ekonomi keluarga mereka. Tuhan berkati semua anak-anak, orang muda, orang tua, Tuhan peliharakan. Jauhkan kami dari sakit penyakit virus corona ini. Tuhan berikan petunjuk dan pimpinan kepada pemerintah kami untuk supaya di dalam memberikan vaksin menjaga mulut rakyat yang Tuhan berkati para tenaga medis yang berada di garda depan, sehingga cara memberikan vaksin kepada kami semua rakyat Indonesia boleh berjalan dengan baik. Berkati juga masing-masing kami di mana ada pergumulan dalam rumah tangga ekonomi dan rohani di masa pandemi itu untuk bersama. Nah, doa dan harapan kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati kami semua untuk setia kepada Tuhan, dan di waktu-waktu yang akan datang kami kembali akan mempelajari Gema Alfa Omega jilid 5 bab 4, dan tentunya ini menjadi satu sukacita kita untuk terus mencintai Tuhan. Nah, doa harapan kami Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kiranya Tuhan Allah memberkati engkau, kiranya Tuhan Allah melindungi engkau, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada-Mu dan memberi engkau kasih karunia, kiranya Tuhan menyertai engkau dan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, harapan kami Tuhan, terima kasih engkau telah mencintai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap
sini acara kita akan berjumpa di waktu yang akan datang untuk mempelajari Gema Mereka jilid 5 bab 4 yang berjudul pada kesempatan nanti adalah Bagimu Seorang Juru Selamat. Tuhan memberkati.